Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring di kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 yang kemarin. Hari ini kita belajar tentang jenis usaha yang pengelolaannya secara mandiri ataupun secara berkelompok. Kalian bisa buka buku tema 2 kalian pada halaman 67. Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama, kita pelajari dulu usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri atau dikelola sendiri. Kemarin pada pembelajaran 4 pada subtema 1 kita sudah banyak membahas tentang jenis-jenis usaha yang mandiri ini. Tapi hari ini kita akan pelajari lagi. Kita ingat-ingat secara sekilas saja ya. Kita ulang kembali. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Nah, ini banyak desa-desa dan pengelolaannya secara perorangan atau secara mandiri, lahan sendiri. Kemudian luasnya juga terbatas. Kebanyakan dikelola secara mandiri. Walaupun kadang ini skalanya kecil, sawahnya kecil, namun juga usaha pertanian ada yang secara besar-besaran, sangat besar sekali. Tapi kebanyakan masih dikelola secara mandiri atau dikelola sendiri. Misalnya ini ada petani lombok. Walaupun mempekerjakan orang lain, tapi ini adalah usaha milik sendiri. Jadi orang lain itu dibayar. Tetap menjadi usaha mandiri. Yang selanjutnya adalah usaha perdagangan. Pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, atau di toko kelontong. Ini yang banyak di sekitar kalian, toko tetangga kalian. Kemudian ada usaha di bidang jasa, misalnya usaha fotokopi, usaha bengkel, usaha potong rambut. Ini juga banyak dikelola secara mandiri, dikelola secara sendiri. Ini bahkan ini biasanya kalau usaha fotokopi bukan hanya jasa saja, biasanya mereka juga berjualan barang. Jadi jenis usaha barang dan jasa ini masuk dua-duanya. Jasanya fotokopi, barangnya biasanya alat-alat tulis. Alat-alat tulis. Ini Pak, biasanya satu paket. Kalau ada usaha fotokopi, pasti di situ juga jualan alat tulis. Pada umumnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah usaha industri kecil. Industri kecil ini biasanya di rumah-rumah dan dikelola secara perorangan. Industri rumahan, misalnya industri gerabah, industri kerajinan, ini cindera mata, kemudian ini membuat anyaman, jadi dibuat jadi tas. Nah, ini keramik, souvenir, tembikar. Nah, ini tembikar. Ada anyaman, kemudian ada juga mebel. Tentunya ini yang industri kecil ya. Kalau sudah menjadi besar, nanti bukan lagi industri kecil, dan biasanya kalau sudah besar bukan dikelola lagi oleh perorangan. Tapi kalau masih di industri kecil di rumahan, kebanyakan dikelola secara mandiri atau perorangan. Nah, kali ini kita akan banyak membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jadi dikelola bersama-sama, baik modalnya, pengelolaannya maupun keuntungannya dibagi bersama-sama. Misalnya yang pertama ada firma. Firma ini adalah bentuk usaha atau ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya ada 2 sekutu atau ada 2 orang yang bekerja sama. Nah, firma ini paling banyak bergerak di bidang hukum, biasanya ada firma hukum. Nah, ini misalnya firma hukum ini adalah usaha di bidang jasa, konsultasi hukum, maupun ada juga usaha firma yang bergerak di konsultasi keuangan. Tapi kebanyakan yang ini firma hukum. Ada 2 orang atau lebih yang mendirikan firma, orang yang ahli di bidang hukum, kemudian menyediakan jasa konsultasi hukum. Itu firma, 2 orang yang sama-sama bekerja
pada satu usaha. Nah, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, bedanya kalau dengan firma tadi, CV ini juga didirikan oleh 2 orang, tetapi 1 orang aktif dan ada 1 orang pasif, atau ada orang yang aktif bekerja di sana, ada orang yang pasif. Pasif ini maksudnya bagaimana? Sama-sama memberikan modal, tetapi yang satu aktif bekerja di sana, yang satu pasif hanya sebagai investor saja atau pemberi modal usaha. Investor yang pasif ini. Tapi kalau yang aktif, dia sebagai investor tapi juga sebagai pengelola usahanya. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ini kebanyakan kalau usahanya sudah menjadi usaha yang besar, maka akan menjadi perseroan terbatas. Pada PT ini memiliki yang namanya saham. Saham ini adalah modal usaha awalnya. Saham ini nanti yang dijual kepada perorangan. Jadi siapa yang ingin menjadi pemilik PT ini atau menjadi pemilik sahamnya, maka nanti akan membeli sahamnya. Nanti tentunya kalau PT-nya PT besar, sahamnya juga mahal. Orang yang menjadi pemilik saham nanti akan memperoleh keuntungan dividen dari seluruh keuntungan yang ada pada perusahaan tersebut atau PT tersebut. Itu ya, kalau PT bedanya itu kebanyakan hanya sebagai pemilik saham. Nanti yang menjalankan usahanya biasanya karyawan. Jadi yang pemilik sahamnya tinggal santai saja dan pengelolaannya kebanyakan nanti diarahkan pada karyawan. Jadi santai saja, uangnya sudah datang sendiri. Dari PT, nah ini ada PT-PT yang terkenal, misalnya PT Gudang Garam, sahamnya juga mahal dan bagus. Ada PT HM Sampurna, PT Semen Indonesia, PT Sido Muncul, ini PT MNC, Media Nusantara Citra, ini contoh PT. Nah, ini Gudang Garam, nah, usaha yang bergerak di bidang barang, yaitu menyediakan rokok. Ini juga menyediakan semen, ini menyediakan obat herbal. Kemudian MNC ini jasa televisi, atau kebanyakan bergerak di bidang komunikasi dan interaksi di bidang visual, yaitu di televisi ataupun di internet dan yang lain sebagainya. Yang besar ini tadi ya, PT Gudang Garam, PT Sampurna. Orang yang memiliki saham pada PT-PT ini pastilah sekarang sudah menjadi orang-orang yang sangat kaya. Itu PT. Nah, yang selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau disingkat sebagai BUMN. Nah, BUMN ini seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara di bawah Kementerian BUMN. Kebanyakan berbentuk perusahaan umum atau juga PT, sama juga PT tapi ini milik negara. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital di bidang-bidang yang penting saja. Selain BUMN ada juga BUMD. BUMD ini usahanya dimiliki oleh daerah, misalnya provinsi atau kabupaten kota. Modalnya pun dimiliki oleh pemerintah daerah. Bahkan juga ada di tingkat desa. Kalau desanya maju, biasanya ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Apa saja contohnya BUMN? Nah, ini contoh dari BUMN, banyak sekali ya. Nah, yang terkenal ini misalnya Pertamina, ada TVRI, PLN, ada lagi PT KAI, ada BRI, Pos Indonesia, ada Kimia Farma, ada Telkom, ada Garuda Indonesia. Nah, semua ini adalah BUMN yang kebanyakan sahamnya atau bahkan seluruh sahamnya itu dimiliki oleh negara. Jadi keuntungannya
uangnya nanti juga akan kembali ke negara. Selanjutnya ada BUMD. Nah, misalnya ini BUMD milik Pemprov Jatim, Jawa Timur. Yang terkenal yaitu Bank Jatim. Bahkan di daerah dan daerah lain pun banyak juga bank ini, bank-bank daerah, Bank Jatim, Bank Kalteng, Bank Jateng, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau bank daerah ini kebanyakan punya. Nah, selain itu di Jatim ada juga ini di bidang usaha, misalnya ada PT Jatim Graha Utama, Wira Jatim Group. Bidang keuangan ada Bank Jatim, ada PT BPR Jawa Timur. Di bidang migas ada Petrogas Jatim. Ada juga perusahaan daerah air bersih milik Jawa Timur. Itu adalah BUMD. Paham ya? Satunya BUMN, satunya BUMD. Satunya dimiliki oleh negara nasional, satunya dimiliki oleh pemerintah daerah, bisa provinsi, bisa kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya ada koperasi. Pasti kalian tidak asing, ada banyak koperasi di sekitar kita. Koperasi ini adalah bentuk usaha bersama yang paling sederhana bentuknya. Yang penting tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya. Modalnya dari mana? Modalnya juga dari anggota. Keuntungannya juga untuk anggota. Dengan asas kekeluargaan. Koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Macam-macamnya, ada koperasi konsumsi. Nah, kalau koperasi konsumsi ini menyediakan barang-barang rumah tangga, barang-barang konsumsi, sembako, kemudian alat-alat rumah tangga atau kebanyakan yang barang konsumsi habis pakai. Kemudian ada juga koperasi simpan pinjam. Nah, ini anggotanya menyimpan uang di dalam koperasi, kemudian uangnya nanti akan dipinjamkan dengan imbalan jasa tertentu. Kemudian ada koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini menyediakan bahan-bahan untuk produksi. Misalnya ada koperasi untuk usaha tahu tempe. Ini nanti biasanya akan menyediakan kedelai. Ada juga koperasi di bidang misalnya batik, koperasi susu dan lain sebagainya. Koperasi batik nanti akan menyediakan kain, menyediakan alat-alat untuk membatik dan lain sebagainya. Kemudian ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini misalnya jasa angkutan. Yang paling banyak ini jasa angkutan, travel, menyediakan travel. Kemudian ada koperasi serba usaha. Kalau serba usaha ini bebas, ini apapun dijadikan usaha di koperasinya. Bisa simpan pinjam, bisa toko. Kebanyakan kalau konsumsi kan toko, simpan pinjam, bisa juga menawarkan travel. Kemudian ada KUD atau koperasi unit desa. Ini biasanya di tingkat desa, di sekitar kalian banyak. Ini contohnya KUD, koperasi unit desa. Ini contoh ada koperasi yang bagus, yaitu koperasi Sri Among Tani. Ini ada di pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, di bidang konsumsi, misalnya membuat toko, membuat jasa perbengkelan, kemudian ada jasa ini toko pulsa, obat-obatan dan lain sebagainya. Sudah sangat luas dan usahanya sudah berkembang ke banyak hal. Bank koperasi. Selanjutnya ada koperasi pegawai negeri, ada koperasi KPRI, koperasi pegawai negeri Republik Indonesia, koperasi pegawai Republik Indonesia. Misalnya ini di daerah Kunjang ada KPRI Sadar. KPRI Sadar ini bergerak di bidang simpan pinjam dan di bidang
travel. Misalnya Pak Adib ini pernah memanfaatkan jasa travel dari Koperasi Sadar Punja. Nah, rencananya mungkin juga akan dibuat koperasi yang bergerak di bidang konsumsi, membuat toko atau minimarket. Nah, itu tadi koperasi. Nah, sekarang tugas kalian sebutkan 5 contoh usaha mandiri yang ada di daerahmu. Nah, ini banyak kalau mandiri ya. Kemudian sebutkan 3 saja contoh usaha yang berkelompok, misalnya perusahaan yang ada di daerahmu, sebutkan. Kemudian sebutkan juga 4 contoh BUMN. Tadi sudah Pak Adib sebutkan ya, kalian tinggal menjelaskan saja. Misalnya apa tadi, PLN di bidang apa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu ketahui dari penjelasan Pak Adib tadi, apa yang sudah kamu ketahui tentang koperasi? Jelaskan saja secara singkat. Itu tugasnya. Mudah-mudahan kan tinggal mengulang lagi dari penjelasan Pak Adib yang sudah dijelaskan tadi. Kalian juga bisa mengambil dari buku, baca buku di halaman 67. Nah, itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, serta jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri kalian. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran daring di kelas 5. Pak Adib akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.